Provinsi Bengkulu itu tadi menemui teman-teman guru honorer yang sedang berdemonstrasi di depan gedung DPR DPD kita ini. Saya di sini mewakili suara masyarakat dan para tenaga pendidik di Provinsi Bengkulu khususnya ini menyampaikan aspirasi terkait nasib guru honorer yang hingga kini masih menghadapi ketidakpastian. Guru honorer adalah tulang punggung pendidikan, Pak, terutama di daerah yang terpencil dan perbatasan. Namun kesejahteraan mereka masih jauh dari kata layak, baik dari segi penghasilan maupun status kepegawaian mereka. Banyak di antara mereka yang telah bekerja bertahun-tahun bahkan hampir pensiun, Pak, tapi masih belum mendapatkan kepastian pengangkatan sebagai ASN atau P3K. Oleh karena itu, Pak, saya memohon dan meminta kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membantu mendorong percepatan, Pak, pengangkatan guru honorer menjadi ASN atau P3K penuh waktu. Juga untuk melakukan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan guru dan menyusun serta membantu mendorong regulasi yang lebih berpihak kepada guru dan guru honorer. Dan juga dari hasil kami reses di lapangan, Pak, kami juga menerima aspirasi bahwa untuk tunjangan pencairan sertifikasi untuk di daerah kami ini dibayarkan per 3 bulan. Kami juga belum tahu apakah ini terjadi di daerah lain atau memang hanya di Provinsi Bengkulu saja. Kalau bisa dibayarkan setiap bulan. Dan itu ketika kami tanyakan lebih lanjut, biasanya melalui transfer daerah. Apakah mungkin karena ini memperlama proses atau bagaimana untuk ke depannya. Kemudian ada titipan juga, Pak, dari Persatuan PGRI supaya bisa membantu untuk mendorong RUU tentang perlindungan guru menjadi undang-undang. Tadi disampaikan juga oleh rekan kami ada masukan atau aspirasi dari Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam atau AKPAI yang disampaikan kepada kami bahwa mereka ini bingung, Pak, punya 2 rumah. Jadi rumahnya katanya di Kemenak tapi kerjanya di Kemendikbudnya. Jadi mohon untuk dapat dilakukan koordinasi antara Kemenak dan juga Kementerian Pendidikan. Untuk PIP dan KIP kami dari Provinsi Bengkulu juga mohon untuk mendapatkan bantuan prioritas untuk mendapatkan PIP dan KIP mengingat masih banyaknya diperlukan beasiswa tersebut bagi siswa-siswa di Bengkulu. Kemudian tadi disampaikan juga di sekolah ini banyak ibu-ibu, Pak, terutama ibu-ibu yang mengeluhkan adanya tambahan pemberian buku LKS, kemudian seragam sekolah. Tapi kalau tidak beri buku LKS, anak-anaknya sulit untuk belajar. Nah, untuk seperti itu mohon dipertimbangkan bagaimana kebijakan dari Kementerian Pendidikan untuk hal itu. Juga aspirasi yang kami terima mengenai dana BOS, benar tadi, Pak, ada yang di daerah itu digunakan untuk membayar guru honorer ketika anggaran dari Pemdanya belum mampu untuk membayar. Jadi untuk seperti itu bagaimana? Karena kita tahu sendiri mungkin penggunaan dana BOS itu perlu beberapa bagian-bagiannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Kami mohon dapat dibantu untuk mendorong dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, saya satu pertanyaan saja, Pak Menteri. Dari guru-guru agama di Kota Medan dan Sumatera Utara terkait dengan status mereka yang sampai hari ini terkait hak-haknya yang tidak berkeadilan yang mereka terima. Guru agama yang mengajar yang NIP-nya itu Dinas Pendidikan, tapi kemudian pembinaan di Kementerian Agama. Saya kira juga sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman dan hari ini eskalasi kegiatan yang mereka lakukan untuk menyampaikan ini saya agak sedikit luar biasa, dan saya kira ini kan PR yang sudah cukup lama nih, Pak Menteri, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan. Saya yakin ini bisa segera diselesaikan. Yang dibutuh saja kalau memang mereka di Kementerian Pendidikan, seluruhnya di Kementerian Pendidikan, kalau mau di Kementerian Agama, seluruhnya juga di Kementerian Agama, sehingga hak yang mereka terima itu bisa sama. Gitu. Terima kasih, Pak Menteri. Assalamualaikum. Saya langsung aja, Pak Menteri, yaitu permintaan guru-guru di Maluku adalah dana sertifikasi
sebaiknya langsung ditransfer ke rekening guru. Karena seringkali terlambat 3 sampai dengan 6 bulan. Ini menjadi sangat penting, Pak. Kami pernah di 2010 juga memperjuangkan dana BOS langsung masuk ke rekening sekolah. Dan itu terjadi karena memang pada saat itu juga dana BOS lambat sekali masuk ke rekening sekolah. Karena melalui transfer daerah. Rekening sekolah. Dan itu terjadi karena memang pada saat itu juga dana BOS lambat sekali masuk ke rekening sekolah. Karena melalui transfer daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Menteri, Kementerian Anggaran Kabupaten Kota maupun provinsi dengan dakdal kita yang sangat kecil, ini mengakibatkan fasilitas dan infrastruktur sekolah kita rusak berat dan juga sangat minim. Gempa yang terjadi di Maluku pada tahun 2019, sebagian besar sekolah-sekolah dalam keadaan belum diperbaiki. Jadi mungkin ini tolong Pak, bagaimana caranya agar infrastruktur sekolah yang sebagian besar ini tidak layak, ini bisa diperhatikan oleh pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga, guru-guru juga mengeluhkan setiap kali ada event politik, mereka menjadi mesin politik. Dan kemudian setelah itu, mereka juga merasa khawatir karena kemungkinan untuk dipindahkan ke sekolah lain maupun ke tempat-tempat yang lebih terpencil bila yang memenangkan pilkada itu merasa mereka tidak memihak kepada bupati terpilih. Nah, dua hal tadi yang mereka yang kita temui, mereka mengusulkan bagaimana pendapat Pak Menteri bila urusan SD, SMP, dan SMA yang saat ini menjadi tanggung jawab kabupaten, kota, dan provinsi sebaiknya ditarik ke pusat saja. Nah, ini bagaimana menurut Pak Menteri? Kalau memang itu nanti pendapat dari pemerintah pusat, mungkin saja kami dari DPD sebagai legislator bisa mengusulkan untuk perbaikan peraturan atau perundang-undangan. Kemudian yang keempat, mereka mengatakan bahwa peningkatan kapasitas SDM guru melalui pelatihan-pelatihan sebaiknya jangan selalu melalui online. Karena perbedaan waktu kami di Maluku 2 jam dengan Indonesia Barat, ini sangat mempengaruhi penerimaan pembelajaran melalui online tadi. Jadi tolong diperhatikan, mungkin saja dipikirkan agar ada pelatih dari pusat yang datang ke daerah untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi jangan semua melalui online, Pak, karena ini tidak maksimal. Kemudian satu lagi, Pak Menteri, kalau memang tadi Pak Menteri mengatakan bahwa kurikulum KTSP masih bisa diberlakukan, dan memang saat ini untuk Maluku kurikulum KTSP masih diberlakukan, mereka mengusulkan agar guru kelas diganti dengan guru mata pelajaran. Jadi guru kelas minta diganti menjadi guru mata pelajaran, sehingga satu guru tidak memegang beberapa mata pelajaran. Mungkin itu Pak Menteri yang bisa kami sampaikan dari Provinsi Maluku. Mohon perhatiannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan. Ya. Yang terakhir Pak Menteri, jika PPG tunjangan guru ini ataupun sertifikasi ini adalah tujuan kita untuk penghargaan kepada guru atau untuk kesejahteraan pada guru, mohonlah diberikan mekanisme pembayarannya jangan lagi per 3 bulan, Pak Menteri. Bisa tidak diatur, tujuannya per bulan. Dan itu mohon maaf, di kementerian lain sudah berlaku. Ini saya sebut Kementerian Agama. Itu sudah tidak lagi per 3 bulan, mereka sudah per bulan. Nah, kalau ini kemudian bisa dilakukan, tentu kita lebih, menghargai antara guru itu lebih serta Menteri. Dan mereka selama ini terima kasih bersyukur sekali adanya sertifikasi atau TPG ini. Tapi sekali lagi mereka akan lebih bersyukur kembali jika kemudian pemberian tunjangan tersebut dilakukan secara per bulan. Terima kasih Pak Menteri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Bapak-Bapak Ibu sekalian para senator.
anggota DPD Komisi 3 yang saya muliakan, saya mencatat ada 27 yang memberikan tanggapan dan isinya kalau nggak salah lebih dari 200. Ini saya mencatat luar biasa ini. Dan ini saya kira mudah-mudahan bukan pertemuan pertama dan terakhir sehingga dihabiskan semua. Ini saya kira dalam sejarah saya jadi menteri, ini pertemuan terlama dan paling mengasihkan. Terutama ada pantun tadi yang semuanya ikan pantunnya itu. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin nanti yang sifatnya teknis akan kami sampaikan tertulis, dan yang sifatnya masukan kami menyampaikan terima kasih atas masukan-masukannya. Mudah-mudahan bisa kami tindak lanjuti sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan, tugas pokok dan fungsi kami sebagai kementerian. Kemudian yang ketiga, beberapa yang secara umum perlu kami sampaikan. Pertama, terima kasih atas dukungannya untuk tambahan anggaran ini. Jadi yang 33,5% itu, Ustadz, itu dikurangi lagi 8,5 triliun. Jadi yang 33,5 triliun itu dikurangi 8 triliun, sehingga 8 triliun 0,04, jadi sekarang tinggal 25 triliun. Jadi ya maka sedikit anggarannya ya memang makin cepat habisnya. Kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya yang PIP, kemudian dana pos itu insya Allah nanti kami akan perbaiki, walaupun sebenarnya sudah ada Juklat dan Juknis yang berkaitan dengan bagaimana penggunaan dana pos, kemudian juga sistem pelaporannya dan pengawasannya. Mungkin nanti perlu kami tegaskan lagi untuk yang akan datang. Kemudian dana PIP juga memang jumlahnya tadi sudah ada untuk tahun ini, dan memang kami belum bisa mengalokasikan untuk yang prasekolah, Pak. Jadi mulainya adalah untuk yang SD sampai dengan SMA, dan prioritas adalah untuk mereka yang tidak mampu. Karena dalam kenyataannya ada yang mereka itu mampu, cuma karena dekat anggota dari organisasi tertentu, begitu sehingga bisa dapat. Saya nggak pernah ikut DPD dan DPR ya, organisasi tertentu. Itu yang berikutnya. Kemudian yang terkait dengan guru, tadi yang paling banyak disampaikan, terima kasih masukannya. Memang ada hal yang sekarang kami coba untuk melakukan komunikasi. Pertama, bahwa kalau kita melihat pada undang-undang otonomi daerah, memang ada hal yang di luar kewenangan kami, terutama menyangkut pengangkatan guru, penempatan dan pembinaan guru. Itu memang masih ada pada ranah pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi. Sehingga kalau misalnya masalah-masalah tadi mungkin bisa diurai, termasuk pembangunan sarana prasarana, solusi yang mungkin adalah dengan melihat kembali undang-undang otonomi daerah. Kemudian yang terkait dengan guru juga sama. Cuma memang sekarang untuk guru itu sudah ada rekomendasi dari Bappenas untuk nanti pembinaan pengangkatannya oleh pemerintah pusat. Tapi ini memang masih dalam proses, mudah-mudahan ini bisa menjadi kebijakan baru. Karena sesungguhnya jumlah guru kita dibandingkan jumlah murid atau rasio guru dan murid itu sebenarnya sudah cukup. Problem kita adalah distribusi guru. Ini memang jadi permasalahan kita, dan kenapa distribusi itu memang masih menjadi masalah ya karena tadi betul Bapak kami mengangkat ada sebagian kebijakan guru itu sangat politis, apalagi menjelang pilkada. Banyak kepala daerah yang mengangkat guru yang sebanyak-banyaknya, kemudian selesai pilkada diserahkan kepada kementerian untuk mengurusnya. Jadi ini menurut saya tidak bisa kita pandang sebagai masalah sederhana, termasuk misalnya ya penempatan guru juga gitu. Jadi kalau ada guru yang mendukung kepala daerah dan menang, itu bisa jadi kepala dinas. Kalau tidak dipindahkan di daerah yang tidak ada sinyal.
ini saya kira memang masih menjadi realitas yang bapak-bapak atau ibu-ibu anggota Senat saya kira tahu persis lah sebagai wakil dari daerah ya. Terserah kalau yang seperti ini mau diteruskan ya monggo, kalau memang mau diakhiri ya memang harus ada perubahan dari sisi aturan-aturannya. Kami ini kan eksekutif, jadi kewenangan kami adalah melaksanakan aturan, melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian yang berkaitan dengan, masih kaitan dengan teknis begini, kami sekarang sedang dalam proses untuk sertifikasi guru itu direct transfer Pak. Jadi kami sedang mengusulkan supaya memang nanti dibayarkan langsung melalui rekening guru, tidak lagi melalui pemerintah daerah. Sudah ada pembahasan dengan Menteri Keuangan dan sudah disetujui, sekarang tinggal verifikasi datanya. Soal banknya apa kami tidak ada preferensi. Nanti kita cari mana bank yang paling mungkin. Termasuk dalam kaitan ini, tadi menyangkut guru honor juga sekarang insya Allah nanti tanggal 6, kami verifikasi dan validasi dengan BPS untuk guru honor yang insya Allah mendapatkan direct transfer mungkin antara 300 sampai 500 ribu per bulan dari pemerintah untuk guru honor yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Hari Jumat mudah-mudahan dari tanggal 6 itu hari apa ya? Hari Jumat, hari Kamis ya, tapi hari Kamis mudah-mudahan Jumat berkahnya bisa dapat keluar pada hari Jumat itu. Ini sudah kami bicarakan untuk guru honor yang belum sertifikasi, nominalnya kami memang belum sebutkan, tapi masih berkisar antara 300 sampai 500 ribu per bulan. Kemudian untuk pembangunan tadi, renovasi itu, terima kasih masukan-masukannya, karena memang 10.400 itu memang datanya sudah kami terima dari Menteri Pekerjaan Umum, tapi masih mungkin untuk dilakukan perubahan. Dan perubahan itu mudah-mudahan juga bisa penambahan karena memang kami sudah dapat arahan dari Pak Presiden untuk juga nanti penyalurannya swakelola Pak, tidak melalui pihak ketiga. Sehingga dengan swakelola itu ada 4 manfaat. Yang pertama bisa langsung, yang kedua bisa menggerakkan ekonomi daerah, kemudian juga menyerap tenaga kerja dan insya Allah pemanfaatannya bisa lebih maksimal sehingga dengan dana 17,1 triliun itu mudah-mudahan bisa lebih dari 10.400 sekian satuan pendidikan. Mudah-mudahan yang di daerah-daerah yang tadi terdampak bencana ini termasuk memang yang menjadi prioritas kami. Mudah-mudahan juga yang terdampak bencana juga daerah pemilihan Bapak Ibu sekalian. Tapi kita tidak perlu berita bencana ya karena itu prioritas memang dan nanti data masih bisa kita perbaiki dan kalau ada proposal ya nanti Ibu Sekjen yang biasanya mengatur hal-hal yang menyangkut pemindahan dana dan sebagainya itu Ibu Sekjen. Kemudian yang berkaitan dengan saya kira yang banyak tadi yang makan bergizi gratis, memang sekali lagi kami posisinya adalah mitra dari Badan Gizi Nasional dan kami memang berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan dukungan terhadap program makan bergizi gratis itu, termasuk tadi usul bagaimana agar makan bergizi juga dikaitkan dengan kesehatan. Ini sudah masuk dalam rancangan kami Pak, kalau misalnya nanti ada waktu yang luang bisa dilihat apa program yang sudah kami lakukan untuk menjadikan program makan bergizi gratis itu terintegrasi dengan program kesehatan. Termasuk misalnya beberapa yang sudah juga kami lakukan adalah penyiapan menyangkut sanitasi, misalnya tempat cuci tangan, kemudian juga air supaya tidak tergenang dan sebagainya, karena itu prioritas program yang diberikan oleh Bapak Presiden dan mudah-mudahan ini dapat terasa sebaik-baiknya. Hanya memang begini, dalam rapat kabinet terbatas disampaikan bahwa program ini memang baru akan perlu dilaksanakan pada bulan September. Jadi kalau Jambi misalnya belum memperoleh, Bangka Belitung juga belum, saya barusan dari sana, itu karena memang saya belum tahu prioritasnya apa, tapi memang nanti bertahap sehingga mudah-mudahan September semua sudah terjangkau dengan program makan bergizi gratis dan bahkan waktu rapat kabinet terbatas itu Bapak Presiden menginstruksikan kepada Kepala Badan Gizi untuk mungkin bisa dipercepat, tidak harus menunggu sampai September karena memang banyak anak-anak di sekolah-sekolah dan juga di daerah juga memang berharap supaya bisa dapat
manfaat dari program makan bersih gratis. Walaupun tentu saja program ini tidak hanya untuk anak sekolah, tapi juga untuk ibu hamil dan untuk ibu yang menyusui. Bapak-bapak, mohon maaf, ini hanya untuk ibu. Hanya untuk ibu ya, sama bapak aja. Nah, kemudian yang untuk guru PAI, kami sudah bertemu Pak dengan Menteri Agama, karena memang ada lebih dari 300.000 guru agama di sekolah. Nah, kalau 300.000, kalau nggak salah 350.000 sekian guru agama di sekolah, memang secara teoritik guru agama di sekolah ini punya 2 orang tua. Karena tempat bekerjanya itu di kami, pembinaannya oleh Kementerian Agama. Tetapi ternyata 2 orang tuanya ini tidak mengurusi karena khawatir melanggar tupoksi gitu. Karena kami tidak mengurus itu karena guru agama pembinaannya di bawah Kementerian Agama. Kementerian Agama tidak mengurusi karena dari sekolah. Nah, karena itu kami sudah bicara dengan Menteri Agama untuk lebih dari 350.000 guru agama itu, mudah-mudahan kalau usulan kami 806.000 PPG pada tahun 2025 ini bisa semuanya terrealisasi, mudah-mudahan bisa kami usulkan pada tahun 2026 sehingga kuotanya tidak sampai 500.000 karena kami punya pengalaman 2024 itu bisa melaksanakan PPG untuk 605.000 sekian guru. Mudah-mudahan dengan rencana kami di 2025 untuk 806.000 guru ini dapat terpenuhi, dan itu berarti 93 sekian persen guru itu nanti akan tersertifikasi. Ya, dengan cara seperti itu mudah-mudahan kesejahteraan meningkat. Dan untuk itu pula kalau misalnya nanti memang secara aturan, kami sudah bicara teknisnya Pak, untuk bagaimana supaya guru agama dapat perhatian, bagaimana skema pembiayaan yang tidak melanggar aturan. Mudah-mudahan ini bisa kami tindaklanjuti pada tahun 2026. Mudah-mudahan mohon dukungan dan doa dari Bapak Ibu sekalian, anggota DPD Komite 3 pada khususnya. Kemudian nanti untuk bahasa, saya kira masih tentang guru lagi. Kemudian untuk redistribusi guru ASN untuk sekolah swasta, itu sudah kami atur sekali lagi, sudah ada Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025, di mana guru-guru ASN baik yang P3K maupun PNS itu dapat ditugaskan di swasta. Ini berlaku baik untuk yang sudah diangkat maupun yang akan datang. Itu. Kemudian untuk tadi perlindungan guru Pak, kami sudah bertemu dengan Pak Kapolri. Sekarang naskah MOU kami dengan Kapolri tinggal menunggu tanda tangan saja, dan kami nampaknya sudah sepakat untuk nanti tanda tangannya itu table saja, tidak perlu seremoni supaya lebih cepat. Dan di antara isinya adalah restoratif justice, di mana kalau ada masalah yang berkaitan dengan kekerasan di sekolah itu diselesaikan tidak harus melalui pengadilan, tapi melalui restoratif justice itu ada di dalam rancangan MOU kami dengan Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Saya malah sudah tanda tangan, tinggal ini kadang-kadang Pak Kapolri. Saya malah lupa Pak. Ini saya saking, ya padahal kami sudah tanda tangan tinggal Pak Kapolri. Ini karena menterinya kecepatan mungkin. Kemudian yang berkaitan dengan tadi yang SPMB, sistem penerimaan murid baru, apa perlu dibahas ya Pak Tony, karena agak teknis ya Pak. Tapi sedikit aja begini. Jadi ada Pak Gogo, silakan Pak Dirjen yang SPMB, karena angka-angkanya yang hafal Pak Gogo dari Menteri Hukum dan HAM, dan bisa kita segera terbitkan peraturan Menteri tentang sistem penerimaan murid baru. Kemudian yang tadi berkaitan dengan negeri tadi, sebenarnya negeri tidak dikurangi jumlahnya, tetapi negeri itu kami atur untuk menerima sesuai daya tampung. Karena selama ini banyak sekolah negeri yang menerima melebihi daya tampung. Kemudian negeri hanya boleh menerima 1 gelombang penerimaan saja. Selama ini ada yang menerima bergelombang-gelombang. Kemudian yang ketiga, nanti kami akan menerbitkan daya tampung murid di sekolah-sekolah negeri itu. Dengan masyarakat bisa mengetahui, misalnya sekolah
SMA A itu berapa daya tampungnya itu bisa diketahui oleh masyarakat. Karena mohon maaf selama ini kami menemukan data di lapangan negeri menerima murid daya tampung itu karena banyaknya aspirasi. Banyaknya aspirasi, itu aspirasi orang dalam. Bahasanya aspirasi begitu. Dan kepala sekolah seringkali tidak berani untuk tidak menerima karena tahu siapa yang membawa aspirasi itu. Nah, karena itu kami ingin supaya lebih berkeadilan dengan cara transparansi dalam penerimaan murid baru itu. Dan saya sepakat sekali Bapak bahwa siapapun anak-anak kita itu belajar di negeri maupun swasta, mereka adalah anak-anak Indonesia yang harus mendapatkan hak konstitusionalnya. Kemudian yang terkait dengan tadi penerimaan PPG itu tidak hanya untuk ASN tapi juga untuk honorer yang angka-angkanya bisa disampaikan lebih detail oleh Bu Sekjen. Ya, Bu. Baik, Pak. Untuk PPG tidak hanya untuk guru PNS dan BPKK saja, tetapi yang honorer juga bisa menerima. Contoh saja Bapak dan sekalian, untuk tahun 2024 kita sudah meluluskan 600.650, hanya 233.239 yang ASN, baik PNS maupun P3K, sisanya 267.411 itu non-ASN. Dan kemudian sisa dari 1,6 juta sudah dilatih 650.000, masih ada sekitar 800.000 yang akan diselesaikan. Itu pun juga nanti peluang yang sama akan diberikan baik untuk guru ASN maupun yang non-ASN, baik di negeri maupun di swasta. Demikian Pak Menteri. Ketua, pertama untuk pendidikan di daerah 3T, ada 3 kebijakan yang akan kami lakukan. Yang pertama itu menghidupkan kembali sistem sekolah satu atap atau satu atap, yang di situ bisa menjadi salah satu solusi untuk memanfaatkan sekolah yang ada dan juga memberikan layanan pendidikan untuk para murid yang memang tinggal di daerah-daerah 3T. Yang kedua, kami akan juga berusaha untuk, ini juga sudah dalam konsep kami, untuk mengangkat relawan pendidikan, Pak. Yang mereka tidak harus guru, mereka bisa para sarjana, bahkan mungkin juga bisa tidak harus lulusan sarjana atau D4, tapi juga bisa lulusan SMA yang memang mereka bersedia untuk menjadi relawan pendidikan. Skemanya memang kami akan coba kerjasamakan dengan CSR itu, beberapa CSR kami tawari untuk mau menjadi mitra kami dalam penyelenggaraan relawan pendidikan bagi para murid di daerah 3T. Kemudian alternatif ketiga yang kami rencanakan adalah mendirikan rumah-rumah belajar. Jadi tidak harus dalam satu lembaga pendidikan formal, tapi boleh melalui PKBM yang ini kami hidupkan kembali pendidikan informal dan non-formal mulai periode ini. Sehingga dengan 3 strategi itu mudah-mudahan layanan pendidikan untuk para murid di daerah 3T dapat kami sampaikan dengan sebaik-baiknya. Saya kira begitu. Kemudian untuk pendidikan karakter dan pendidikan agama, kami sudah mengambil kebijakan untuk ini nanti dikonversi sebagai jam tatap muka. Jadi jam tatap muka itu bisa dikurangi dengan tugas guru memberikan bimbingan konseling. Jadi konsepnya seperti dosen wali untuk mahasiswa, konsepnya seperti itu. Sehingga tidak hanya menjadi tugas wali kelas dan juga tidak hanya menjadi tugas dari guru bimbingan konseling. Ini dalam rangka memperkuat pendidikan karakter. Yang kedua adalah pendidikan nilai. Pendidikan nilai yang melekat pada semua mata pelajaran, tidak hanya pada pelajaran agama. Dan sekali lagi pelatihan PPG mulai tahun 2024 itu sudah kami masukkan untuk muatan bimbingan konseling dan pendidikan nilai dengan harapan supaya penguatan pendidikan karakter itu melekat pada semua mata pelajaran dan bimbingan konseling diberikan oleh semua guru, tidak hanya oleh guru TK dan guru wali kelas. Saya kira demikian, sepertinya semuanya sudah kami berikan tanggapannya dan masukan-masukan kami sampaikan terima kasih.
nanti akan kami jadikan sebagai satu kesatuan untuk kami melakukan penyempurnaan kebijakan-kebijakan kami, dan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas masukannya, dan saya dapat titipan dari anggota kami, Pak, untuk membaca pantun. Ini karena amanah harus saya sampaikan juga. Sebagaimana Bapak Ibu anggota Senat juga menyampaikan amanat dari masyarakatnya. Ini tidak ternyata. Ini karena sudah mau jam 6, jadi temanya kudapan siang telah disajikan. Rasanya lezat dan nikmat semua. Masukan anggota DPD kami perhatikan demi pendidikan bermutu untuk semua. Nah, kalau yang pantun saya sudah jadi hak paten saya, Pak. Pantunnya pantun burung empit. Burung empit, burung merpati, dua-dua hingga bidahan. Mohon pamit undur diri, jumpa lagi di lain kesempatan.